Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul dengan penerapan rancangan faktorial fraksional pada kentang varietas bergabung untuk menganalisis pengaruh merek pupuk, konsentrasi pupuk dan konsentrasi sukrosa dalam pertumbuhan nodus. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Niwendia dengan NIM/50, lalu ada Brenda Bunga dengan NIM/74, dan ada Muhammad Andi Akil dengan NIM/61. Selanjutnya, yang pertama yaitu bab pendahuluan. Terdapat latar belakang. Kentang merupakan tanaman pangan berekonomi tinggi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pengusaha industri makanan olahan, pedagang, dan petani yang membudidayakannya, sehingga kentang dianggap sebagai komoditas dalam negeri dapat diekspor. Faktor yang menyebabkan rendahnya produksi kentang di Indonesia adalah mutu bibit yang kurang baik. Produksi bibit kentang yang berkualitas dapat dilakukan melalui produksi umbi mikro atau kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik isolasi bagian-bagian tanaman seperti jaringan organ embrio yang dipelihara dan ditumbuhkan pada medium pembuatan yang steril agar mampu beregenerasi dan diferensiasi menjadi tanaman lengkap. Selanjutnya, perbedaan merek pupuk akan mempengaruhi konsentrasi sukrosa dan konsentrasi pupuk itu sendiri. Pemupukan merupakan hal penting, tapi juga perlu diketahui bahwa kandungan dari kadar konsentrasi pupuk dan sukrosa untuk mengetahui aktivitas dari pupuk yang digunakan dalam pemupukan. Penulis ingin melakukan penelitian ini terhadap pengaruh dari masing-masing faktor serta pengaruh interaksi antara faktor dari bibit kentang yang akan dihasilkan. Dengan demikian, penulis akan memutuskan menggunakan rancangan yang terdiri dua taraf sebagai kombinasi perlakuan masing-masing faktor dan percobaan yang dijalankan. Rancangan ini disebut dengan rancangan faktorial fraksional dua taraf. Selanjutnya itu rumusan masalah. Terdapat dua rumusan. Yang pertama, adakah pengaruh dari merek dan konsentrasi pupuk terhadap konsentrasi sukrosa masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan nodus pada tanaman kentang. Yang kedua itu interaksi faktor, apakah ada yang paling optimal pada pertumbuhan nodus pada tanaman kentang. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga ada dua, yaitu untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh merek dan konsentrasi pupuk serta konsentrasi sukrosa masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan nodus pada tanaman kentang. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui interaksi faktor manakah yang paling optimal pada pertumbuhan nodus pada tanaman kentang. Untuk manfaat penelitian sendiri bagi mahasiswa dapat memberikan edukasi dan referensi terkait dengan pengaplikasian rancangan fraksional faktorial pada kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat, memberikan edukasi tentang penanaman, pemupukan, dan perawatan bibit kentang dengan menggunakan pupuk yang baik secara benar. Oke, bab 2. Kentang. Kentang dalam nama latinnya Solanum tuberosum Linn merupakan sumber makanan terbesar keempat di dunia setelah padi, gandum, dan jagung menurut Watimena tahun 2000. Kentang merupakan salah satu komoditi dengan ekonomi tinggi, sehingga cukup sering dibudidayakan petani. Salah satunya adalah kentang margahayu. Nodus. Nah, nodus ini itu adalah tempat melekatnya daun yang terletak di batang tumbuhan. Itu ada di gambar ya, itu ada di kayak di ketiaknya daun gitu. Jadi tempatnya daun tumbuh, tempatnya batang daun tumbuh itu ada nodus di situ. Selanjutnya dan sukrosa. Sukrosa itu adalah gula sejenis disakarida yang terbentuk dari glukosa dan fruktosa. Tumbuhan kentang mendapatkan sukrosa ketika melakukan proses fotosintesis. Sukrosa dimanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan atau energi bagi kehidupan dan pertumbuhannya. Selanjutnya ada pupuk gromor. Pupuk gromor adalah salah satu jenis pupuk daun dengan komposisi yang cukup lengkap sebagai penunjang tumbuhan pada fase vegetatif. Pupuk ini memiliki kelebihan mudah terserap tanaman.
Selanjutnya ada pupuk gandasil. Pupuk gandasil ini itu berbentuk kristal, berwarna putih agak hijau-hijauan yang mudah larut dalam air. Pupuk ini juga memiliki kelebihan yang cukup mirip dengan gromor, di mana penyerapannya lebih cepat dari pupuk biasa. Selanjutnya ada tuh rancangan faktorial fraksional. Dalam perancangan faktorial biasa, rancangan ini tuh memasukkan seluruh kombinasi perlakuan dari K faktor atau variabel input. Permasalahan timbul ketika K faktor yang digunakan sangat banyak. Maka dari itu, penggunaan rancangan faktorial fraksional dapat menanggulangi permasalahan tersebut dengan mengurangi faktor yang memiliki efek sama. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang digunakan untuk menilai sebaran data yang diuji berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian kali ini, penggunaan Kolmogorov-Smirnov sebagai metode pengujian. Selanjutnya ada metode LAN. Metode LAN adalah metode untuk menentukan efek mana yang paling berpengaruh pada analisis percobaan tanpa perulangan. Metode LAN menggunakan nilai statistik uji margin of error untuk faktor utama dan simultan margin error untuk faktor interaksi. Selanjutnya ada bab 3 yaitu data dan sumber data. Sumber data. Pada makalah kali ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari skripsi yang berjudul pengaruh, merek, dan konsentrasi pupuk, serta konsentrasi sukrosa pada medium cair terhadap induksi kentang varietas Margahayu yang ditulis oleh Gayo Nugroho tahun 2013. Kami mengambil data penelitian pertumbuhan nodus pada perolahan kedua untuk diuji dengan rancangan faktorial fraksional. Untuk variabel penelitiannya, yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah merek pupuk, konsentrasi pupuk, dan konsentrasi sukrosa. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian kali ini adalah pertambahan nodus tumbuhan kentang. Yang ketiga ada variabel kontrol. Variabel yang dikendalikan pengaruhnya itu ada suhu ruang tanam dan ruang inkubasi 24-26 derajat Celcius dan cahaya 1000 lux. Oke, selanjutnya bab 4 yaitu pembahasan. Boleh next. Oke, yang pertama ini tabulasi data. Data yang didapatkan sudah dijelaskan oleh teman saya tadi di bab sebelumnya, sehingga tabulasi data yang kami dapatkan kurang lebih seperti yang ada di slide PowerPoint. Next. Oke, selanjutnya itu statistika deskriptif. Dilihat dari tabel ini, kita dapat mengetahui bahwa rata-rata yang didapatkan sebesar 9 berdasarkan nilai standar deviasi. Jumlah nodus memiliki nilai yaitu 3,20713 dan nilai maksimumnya yaitu 16. Next. Selanjutnya uji normalitas data di sini. Hipotesis yang kita gunakan, H0-nya adalah data berdistribusi normal dan H1-nya itu data tidak berdistribusi normal. Dari software SPSS, kita mendapatkan hasil bahwa nilai asymptote sigtutilnya itu 0,142, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diputuskan H0 gagal ditolak, artinya asumsi distribusi normalnya terpenuhi. Next. Selanjutnya ada rancangan faktorial fraksional 2 pangkat 3 min 1. Di sini kita melihat ada membuat faktor tarafnya di sini, ada faktor taraf rendah dan taraf tinggi. Di sini kita bagi yang untuk faktor A, taraf rendahnya itu merek pupuk Gromor dan tingginya merek pupuk Gandasil D. Yang untuk faktor B, yang rendah konsentrasi pupuk Gromor 0,5 gram per liter dan yang tinggi konsentrasi pupuk Gandasil 1 gram per liter, dan untuk faktor C yang rendah itu konsentrasi sukrosa 40 gram per liter dan yang tinggi konsentrasi sukrosa 80 gram per liter. Oke, untuk tabel yang sebelahnya ini adalah tabel efek faktorial dengan fraksi penentu dengan fraksi penentunya itu I sama dengan ABC. Jadi di sini kita buat yang I-nya plus dan sini minus 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 untuk ABC-nya, sehingga di sini dihasilkan AB-nya plus karena minus bertemu dengan minus jadi plus. AC minus minus jadi plus, BC minus minus ketemu plus, dan dan seterusnya. Jadi ini untuk perlakuannya tidak boleh sama untuk I dan A, BC, jadi dihasilkan seperti efek faktorial tabel di sebelah kanan. Next. Dengan fraksi penentu I sama dengan ABC diperoleh efek beraliasis dengan caranya ini AI, A, B, C, jadi A sama dengan BC, dan seterusnya. Next. Oke, yang untuk poin ini uji pengaruh perlakuan dengan pembangkit A sama dengan BC. Jadi pembangkit rancangan faktorial ini dengan pembangkit A sama dengan BC memiliki dua taraf
memiliki dua taraf, yaitu yang tadi yang di sebelumnya, maka dihasilkan tabel kombinasi perlakuan seperti di bawah ini. Next. Selanjutnya, kita dapat menghitung estimasi efek, jumlah kuadrat efek, dan tingkat pengaruh. Di sini kita dapatkan setengah per 24 dari data sebelumnya, minus 17 dari tabel yang sebelumnya, karena itu merupakan efek rendahnya, minus 17 plus 14. Di sini dihasilkan 4 per 2 per 2, dan begitu pun untuk efek A, B, C, dan BC. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat efek. Di sini menghitung jumlah kuadrat efek A kuadrat ini 4 kuadrat per 4. 4 didapatkan dari angka 24 minus 17 plus 14 ini, dan begitu pun selanjutnya. Terus tingkat pengaruhnya didapatkan hasil seperti yang tertera di bawah ini. Di sini kita juga menghitung CKT. CKT di sini didapatkan dari jumlah SSA, SSB, SSC, dan SSBC. Di sini dapatkan jumlah sebesar 58. Next. Selanjutnya, untuk uji pengaruh perlakuan dengan pembangkit ABC, di sini kita menggunakan metode length dengan hipotesisnya itu H0 sama dengan B. Beta I sama dengan 0, di sini artinya tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon teramati, dan untuk H1-nya itu paling sedikit ada 1, beta I tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh perlakuan terhadap respon teramati. Di sini daerah penolakannya H0 ditolak jika ME lebih besar dari mutlak CH untuk efek utama, dan sedangkan untuk efek interaksi di sini ditolak, H0 ditolak jika SME lebih besar dari CH. Sedangkan tabel estimasi efek utama tadi yang telah diurutkan, dapatkan hasil tabel seperti yang tertera di sini. Next. Selanjutnya, ini perhitungan length-nya. Pertama, kita menghitung S0 terlebih dahulu dengan rumus 1,5 dikali median CH. Ini mediannya didapatkan dari nilai median yang tabel kita telah buat tadi, dan diketemukan 5,25. Selanjutnya, kita menghitung PSE-nya. Di sini juga dapatkan nilai 5,25. Selanjutnya, kita menghitung ME dengan rumus yang telah tertera. Di sini kita mendapatkan nilai 66,7065, dan SME-nya didapatkan nilai 197,253, karena nilai mutlak estimasi efek utama dari faktor dan efek interaksi yang berturut-turut bernilai 2, 5,5, dan 2 lebih kecil dari nilai ME dan SME, jadi ditolak, artinya efek perlakuan yang berpengaruh terhadap model adalah efek utama A, B, C, dan efek interaksi BC. Next. Oke, ini selanjutnya adalah pembangkit untuk P sama dengan AC, kurang lebih sama dengan pembangkit AC sebelumnya. Di sini kita hitung tingkat interaksinya seperti tadi, dan selanjutnya kita dapatkan tingkat pengaruh untuk A, B, C sama dengan AC. Di sini untuk pembangkit BAC, faktor A berpengaruh sebesar 1,72%, faktor B berpengaruh 27,59%, faktor C berkontribusi sebesar 43,103%, dan faktor AC berkontribusi sebesar 27,59%. Next. Selanjutnya, setelah ini juga perhitungan melalui metode length dengan perhitungan yang sama persis dengan pembangkit A sama dengan BC. Di sini didapatkan nilai bahwa nilai mutlak estimasi efek utama dari faktor interaksi dan faktor-faktor utama, yaitu 1, 4, 5, dan 4 menghasilkan jadi 0 ditolak, artinya efek perlakuan yang berpengaruh terhadap model adalah semua efek utama dan efek interaksi. Next. Selanjutnya untuk pembangkit C sama dengan AB, di sini juga sama. Untuk kontribusi A, di sini sebesar 0,65%, dan kontribusi B sebesar 16,23%, dan untuk kontribusi C sebesar 41,56%, dan kontribusi AB sebesar 41,56%. Next. Dengan perhitungan metode length, di sini kita juga dapatkan
nilai mutlak estimasi efek utama yaitu sebesar 1, 5, dan 1, 5, 8, dan 8 sehingga lebih kecil dari ME dan SME. Jadi H0 ditolak, artinya efek perlakuan yang berpengaruh terhadap model adalah efek utama yaitu ABC dan efek interaksi AB. Next. Oke, selanjutnya adalah untuk penentuan pembangkit terbaik. Di sini kita menggunakan bantuan SPSS. Yang pertama, untuk pembangkit A sama dengan BC, didapatkan hasil R square sebesar 0,641, yang artinya sumbangan pengaruh BC, C, dan B secara simultan terhadap respon dia adalah sebesar 64,1. Sedangkan untuk pembangkit B sama dengan AC, di sini kita didapatkan nilai R square sebesar 0,73, yang artinya pengaruh sumbangan ACCA secara simultan terhadap respon Y sebesar 73%, dan untuk pembangkit C sama dengan AB didapatkan nilai R square sebesar 0,791, yang artinya sumbangan pengaruh AB, B, dan A secara simultan terhadap respon Y adalah sebesar 79,1%. Next. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Next. Untuk yang pertama, berdasarkan output SPSS, kita mendapatkan nilai 0,142 untuk asymptot sigtutelnya. Di sini berarti H0 gagal ditolak, yang artinya asumsi berdistribusi normal terpenuhi dan analisis selanjutnya dapat dilakukan. Selanjutnya, untuk 3 pembangkit, untuk pembangkit A sama dengan BC, di sini perlakuan yang berpengaruh adalah A, B, C, dan BC, dan untuk pembangkit B sama dengan AC, efek perlakuan yang berpengaruh adalah A, B, C, dan AC, sedangkan untuk CAB yang berpengaruh adalah A, B, C, dan interaksi AB. Untuk pembangkit terbaiknya di sini kita pilih pembangkit C sama dengan AB, yaitu karena nilai R square-nya sebesar 0,791 atau 79,1% yang dinilai lebih besar daripada R square untuk pembangkit yang lainnya. Next. Selanjutnya yaitu saran, diharapkannya peneliti selanjutnya melakukan pengembangan uji statistika lebih lanjut dari hasil penelitian ini, dan selain itu diharapkan juga peneliti selanjutnya dapat merumuskan masalah yang nantinya akan memberikan kebermanfaat pada lingkungan sekitarnya lebih luas. Oke, sekian dari presentasi kelompok 4. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.